bitta'amuli ma'an nas. Terakhir, di antara adab mereka adalah tidak suka dikenal dan tidak mencari popularitas. Lebih senang mereka tertutup dan tidak dikenali, walaupun tidak mesti juga mereka akan dikenali, karena setiap orang yang berprestasi, yang beramal khususnya di bidang yang mengangkat derajat seperti menuntut ilmu atau berbuat kebaikan kepada sesama, mau tidak mau akan dikenal juga, sahih, akan diangkat juga. Tetapi bukan itu yang mereka cari. Walhamdulillah. Terakhir, kemarin kita sudah baca tidak perkataan Umar bin Abdul Aziz? Sudah. Apa katanya? Nah, sampai di mana kemarin? Baik, kita ulang lagi lah. Berkata Ibrahim ibn Adham, seorang ulama ahli ibadah dan zuhud, balagani anna Umar bin Abdul Aziz rahimahullah qala li Khalid bin Safwan. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata kepada Khalid ibn Safwan, idzni wa aujis, nasihati saya tapi nasihatnya ringkas. Sah? Faqala Khalid berkata, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, inna aqwaman gharrahum satrullahi azza wa jalla. Ada beberapa kaum, beberapa orang, kelompok manusia tertipu oleh karena ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya aibnya selalu ditutupi sehingga tidak diketahui, sehingga kadang-kadang lalai dan lupa untuk memperbaiki diri. Ya, karena zahirnya Masya Allah, apa yang diminta dapat, apa yang dimau dicapai, dan kita dipuji-puji orang. Ada kadang-kadang istidraj, orang yang tidak orang yang tidak tahu bahwa itu adalah sebenarnya istidraj dari Allah. Kita akan merasa tertipu karena selalu dipuji orang, kemana datang dipuji, kemana orang disanjung, dan seterusnya. Wa fatanahum husnus sana. Ini yang kan Umar bin Abdul Aziz minta nasihat kepadanya, dan nasihat itu yang paling bagus, karena yang namanya pemimpin tentu selalu dielu-elukan, sah, disanjung, apalagi kalau ada maunya. Nah, kalau ada maunya, dan salah pun masih dibela juga, misalnya karena ada sesuatu, ada udang di balik bakwan. Nah, ada udang di balik bakwan. Kalau pimpin begitu. Nah, sekarang dia ingatkan jangan tertipu oleh karena Allah menutupi kekurangan kita. Artinya apa? Harus muhasabah terus. Wa fatanahum husnus sana. Mereka terfitnah oleh banyaknya sanjungan atau banyaknya pujian kepadanya. Oleh sebab itu, fala yaghlibanna jahlu ghairika bika ilmaka binafsik. Oleh sebab itu, jangan sampai ketidaktahuan orang terhadap dirimu mendominasi ilmumu tentang dirimu. Kamu sendiri tahu. Sekarang kita dipuji orang, misalnya begini, padahal kita tidak seperti itu. Bahkan jauh daripada itu. Misalnya disebut orang saleh, padahal kita tidak saleh. Orang bertakwa, padahal jauh dari ketakwaan. Orang rajin, padahal pemalas. Sah? Orang rendah hati, padahal sombong, ujub dan sebagainya. Kita lebih tahu, katanya. Jangan sampai ketidaktahuan orang lebih dominan daripada pengetahuanmu tentang dirimu sendiri. Tolong nasihati Raja Aceh itu gini ya. Hah?
tolong menasihati pemimpin seperti itu sekarang, ya kayaknya payah ya. Ya siapa dulu dong? Umar bin Abdul Aziz. Makanya inilah orang-orang yang hidup di zaman as-salaf. Nah, kemudian a'azanallahu wa iyyaka an nakuna bisatri maghrurin. Semoga Allah melindungi kita dari terpedaya oleh tutupan Allah. Artinya Allah menutupi kekurangan kita, akhirnya kita bebas saja. Wa bi tsana'in nasi masrurin, dan gembira menerima pujian orang. Wa amma aftaradallahu mutakhallifina muqassirin, padahal kita lalai dan abai dari melaksanakan apa yang Allah wajibkan terhadap kita. Ini penting untuk para penguasa ini. Kadang-kadang sibuk dengan pujian, sibuk dengan menyebut kelebihan-kelebihan, kadang-kadang kewajibannya mengurus umat, kewajibannya mengurus agama, kewajibannya mengurus rakyat, abai karena sibuk dengan pujian. Bukan sekarang aja, tuan-tuan jangan dulu yang sekarang, dulu juga kayak gitu. Makanya para khalifah itu selalu menghadirkan para penyair. Yang penyair apa gunanya? Ya menyanjung. Budayawan apa gunanya? Memuji. Sastrawan untuk ngapain? Untuk ngangkat-ngangkat sebagai alat. Kalau dulu sebagai alat promosi, alat publikasi. Makanya para raja, para khalifah dulu suka memberi hadiah kepada para penyair karena bahasa mereka bahasa enak didengar. Kalau sekarang banyak hadiah beri para penyanyi. Nah, karena penyanyi memang enak penyanyi enak didengar. Bahasanya selalu bahasa hiperbola. Hanya engkau di hatiku, padahal di sana banyak yang lain. Engkau lah yang sebenarnya, padahal banyak salahnya. Itulah lagu. Makanya lagu banyak dustanya. Maka orang pendusta disebut, orang yang suka berdusta disebut pelago. Jangan saya mau soal curunya banyak, kalau gurunya banyak suka pandai belagu tuh ya. Makanya orang-orang yang dusta disebut belagu. Karena memang lagu selalu berlebihan. Nah ini yang diingatkan oleh Khalid bin Sufwan al-Asal kepada Imam Umar bin Abdul Aziz, karena beliau adalah khalifah yang sangat rentan untuk dipuji dan dipuja. Ya, jangan sampai kan dia minta nasihat. Dia minta nasihat. Kemudian wa ilal ahwa'i ma'ilin, padahal kita lebih cenderung mengikuti hawa nafsu. Baik. Qala Ibrahim bin Adham mengatakan, Fabakah, mendengar itu Umar bin Abdul Aziz menangis. Kalau menangis masuk gaji. Kalau nangis berarti masuk gaji, masuk nasihat. Enggak, kalau enggak masuk gimana dia? Ambil cambuk. Ambil cambuk dicambukinnya, atau ambil pena dinonjobkan atau dimutasi lumayan lah sih, ini dinonjobkan di meja kosongkan, atau lebih parah lagi di nonaktifkan atau diberhentikan dengan tidak hormat. Berani-berani menasihati saya kan? Tapi kalau nangis berarti kaji masuk. Makanya kalau mudah tersentuh dengan nasihat para ulama, harapan pemimpin itu adalah pemimpin yang baik. Tapi kalau murah terprovokasi oleh pembisik para ulama maka harapan dia akan buruk akibatnya. Makanya yang dibutuhkan adalah ulama-ulama seperti ini yang menasihati, bukan membisiki. Tahu beda pembisik dengan penasihat? Yang bisik-bisik biasanya rahasia kan? Kalau rahasia biasanya yang baik-baik, yang buruk-buruk. Makanya cari penasehat, jangan cari pembisik.
Pembisik itu biasa memfitnah, membuat pembusukan. Kalau penasihat menyampaikan hal-hal yang sehat seperti ini, jelas. Jadi pada mengadukan lawan kepada pemimpin, lebih baik beri nasihat ke atas kekurangan para pemimpin itu. Kalau kita dekat dengannya, kesempatan untuk memperbaikinya dari dalam. Sebab kalau untuk menzalimi tidak perlu diajarkan. Untuk memprovokasi pemimpin tidak perlu didikte. Dia lebih pandai itu buat zalim daripada kita. Sah? Pemimpin lebih pandai buat zalim daripada kita. Betul? Tidak setuju nampaknya. Wih, pemimpin itu punya kuasa dan dia juga punya rasa. Ketika rasanya tidak sesuai, maka kuasanya pun menjadi alat untuk menzalimi. Maka jangan diajarkan menzalimi, justru ajarkan dia untuk introspeksi, muhasabah diri supaya adil. Supaya adil. Perlu diajar untuk zalim? Tidak perlu kan? Kalau untuk adil, perlu dorongan kuat. Oleh sebab itu kalau antum dekat-dekat dengan pejabat, maka berikan mereka nasihat, bukan bisik-bisik yang menyebabkan dia busuk. Jelas? Lain mana ni? Salah saya? Salah? Weh, salah saya? Bilang aja. Kalau salah bilang aja. Yang saya katakan adalah ini berlaku secara umum, karena ini Khalid bin Sufwan memberikan nasihat pada Amirul Mukminin. Dia tidak mengatakan sebulan sah, tapi dirimu hai Amirul Mukminin. Ini yang saya maksudkan. Siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Mana tahu nanti kalau pas saya jadi presiden nanti, misal antum penasihat saya, jangan bisik-bisik tak? Nah, untuk buat zalim itu mudah, woi. Tidak perlu pendukung, bisa saya buat zalim karena ada kekuasaan. Tapi kalau untuk adil itu yang susah. Maka beri nasihat ya, burukkan saya di depan saya, jangan di depan orang. Kepada orang namanya provokasi itu. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian fabaka tsumma qal, menangis Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, a'adzanallahu wa iyyaka mittiba'il hawa. Semoga Allah melindungi aku dan kamu dari mengikuti hawa nafsu. Subhanallah. Jadi dia tidak mengatakan kamu jangan ajar-ajarin saya ini ulama. Umar bin Abdul Aziz bukan orang biasa, ulama. Dia juga pemimpin di bidang agama, pemimpin di bidang pemerintahan. Kawannya Urwah bin Zubair, Kharijah bin Zaid, Salim bin Abdullah bin Umar, orang-orang hebat Madinah kawannya. Sama-sama nuntut bukan nuntut gaji, nuntut ilmu. Ya Allah, nuntut ilmu dulu sama-sama mereka di kalangan tabi'in. Wa qala Muhammad bin Hasan bin Harun, berkata Muhammad ibn Hasan bin Harun, salah seorang murid Imam Ahmad bin Hanbal, ra'aitu Abu Abdullah, saya melihat Abu Abdullah, yakni Ahmad ibn Hanbal. Kenal kalian Ahmad bin Hanbal? Siapa dia? Siapa? Imam mazhab yang salah satu dari imam mazhab yang 4. Tinggi ilmunya. Masya Allah. Berapa hafalan hadisnya? 10.000? Salah. 1.000. Tahu 1.000? Tulis 103 lagi 1.000. Salah lagi Ustaz. Antum tidak tahu 1.000? Sejuta? Tidak ada dalam bahasa diriwayatkannya 1.000, alf 1.000. Mana banyak 1.000 dapat sejuta? Tanya ada 1.000 lagi 1.000 dinar je. Nah,
Allah musta'an. Jadi hafalannya 1.000.000 hadis. Ada yang bisa menandingi? Tunjuk tangan. Nah, siapa yang hafal yang sudah 1.000 ribu? 1.000? Tidak juga. Masya Allah. Cobalah. Nanti kalau sudah sampai, saya kasih hadiah. Hafal 1.000 hadis. Nah, karena ra'aitu Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal iza masya fi tariq yaqrahu ayatba'ahu ahad. Beliau kalau buat majlis hadis seperti yang diceritakan oleh para muridnya, yaitu sampai 35.000 orang di majelisnya. Yang menuntut ilmu itu adanya sekitar 5.000 orang, selebihnya adalah belajar dari adabnya, belajar dari nasihatnya. Coba bayangkan, sebanyak itu orang yang belajar dengannya, tentu panas orang-orang ahli bid'ah, kan dia ahlu sunnah. Akhirnya diadu-adukan dia ke pemimpin. Jadi kalau ada ahli bid'ah kepanasan nengok sunnah, biasa itu, biasanya mereka mengadukan kepada para penguasa. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Ahmad sebanyak itu muridnya tidak senang diikuti oleh orang ketika berjalan, tidak suka diiring bersama. Tahu tak? Jadi dia ingin jalan sendiri, tidak mau diiring-iringi beramai-ramai. Sebab kalau udah diiring beramai-ramai, berarti dia orang yang dihormati. Kalau orang dihormati, tentu masuk ujub dalam hati. Sah? Tengok semua kalian, murid saya sebanyak ini, sah? Orang menghormati saya sebanyak ini. Maka beliau tidak ingin ketika berjalan diiring-iringi oleh orang ramai. Kalau kita kira-kira senang tidak kalau diiringi ramai-ramai? Hah? Senang sekali saya. Ya, pulang dari di haji, disambut dengan celempong, masya Allah, diiring beramai-ramai. Dia senang orang dihormati. Tapi Imam Ahmad tidak. Apa sebab? Karena itu rentan sekali, peluang sekali, potensi sekali masuknya ujub dalam hati. Kan tadi dikatakan mereka tidak suka dikenali, tidak suka viral, tidak suka dikenal. Walaupun kedudukan mereka mau tidak mau membuat mereka juga dikenal. Buktinya sampai hari ini, sampai ke sini kenal dengan imam. Siapa tadi? Imam Ahmad bin Hanbal. Tadi dia tidak suka dikenali, tapi dikenal juga. Apa sebab? Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Ilmu yang mengangkat dia, padahal dia tidak ingin diangkat. Nah, qultu, berkata Imam Az-Zahabi, qultu saya katakan, al-Imam Az-Zahabi ketika meraihkan hadis ini, itharul khumuli wat tawadu wa kathratul wajal min alamatit taqwa wal falah, yaitu lebih mengutamakan al-khumul itu tidak dikenali, wa tawadu dan rendah hati, wa kathratul wajal dan banyak rasa takut dan malu, min alamatit taqwa wal falah. Ini adalah tanda-tanda ketakwaan dan tanda-tanda kesuksesan. Orang yang sukses itu bukanlah orang yang ingin dielu-elukan. Orang yang bertakwa itu bukanlah orang yang ingin dipamerkan. Makanya rata-rata orang-orang yang berhasil dengan prestasi, bukan prestise, adalah orang-orang yang senantiasa lebih menyembunyikan dirinya daripada mengisytiharkan dirinya. Yaitu tidak suka seperti tadi, tidak suka
besar-besarkan, tidak suka diinikan. Mungkin pernah saya ceritakan pada anda semua, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah terkenal apa tidak? Syekh Al-Utsaimin terkenal atau tidak? Padahal beliau tidak ingin dikenali. Ya, tidak ingin dikenali, tapi dikenal. Allah yang angkat. Kalau selesai kajian Asyur Awakhir misalnya di Masjidil Haram di bulan Ramadan, beliau pulang ke penginapannya jalan sendiri, tidak mau diikuti oleh muridnya, sehingga dia berbaur dengan masyarakat umum. Sampai ada cerita dia numpang dengan sopir, dengan orang dengan taksi di sana namanya mobil bak terbuka atau apa namanya, sana Wonet, di sini apa namanya, pick up ya, tapi bukan L300 yang apa nih, yang Ford itu, double cabin itu. Jadi numpang, orang tuh biasa nambang, biasanya itu narik mereka mobil bus itu di sana namanya Wonet, biasa mereka nambang. Akhirnya Syekh naik dari Masjidil Haram ke Aziziyah, ke tempat penginapannya, nak pergi sahur sendiri. Sampai dalam mobil mulai cerita kehalak dan sebagainya ya, basa-basi kan. Sampai ujung-ujungnya sopir ini orangnya ini pula gaul gitu, komunikatif orangnya. Jadi bercerita terus sama Syekh. Ya Syaibah, dia tidak tahu itu Syekh. Dia nggak tahu itu Syekh besar. Dia tahu hanya orang tua biasa. Karena Syekh pakaiannya juga pakaian tidak ada yang istimewa dari penampilannya. Lalu Syekh dari mana? Ya Syaibah. Dia bilang Syaibah. Kalau bilang Syaibah tuh orang tua gitulah lebih kurang kan. Orang tua dari mana? Dia bilang saya dari Qasim katanya. Qasim? Masmuk? Siapa namamu? Saya dibilang Ibnu Utsaimin. Saya Ibnu Utsaimin. Anta Ibnu Utsaimin, seperti nada tidak percaya sopir itu. Anta Ibnu Utsaimin, ana bin Baz katanya. Artinya kalau kamu Ibnu Utsaimin berarti saya bin Baz, artinya kamu murid saya, itu lebih kurang kan? Artinya saya lebih tinggi dari kamu. Dikiranya Syekh ngaku-ngaku gitu. Lalu Syekh tidak marah dia, karena memang orang yang tawadhu, tidak marah. Anta bin Baz katanya. Anta bin Baz. Naam, anta Ibnu Utsaimin, ana bin Baz. Ya Syekh, bin Baz kafif. Bin Baz itu orangnya buta. Kok biasa nyetir gitu? Kok bisa nyetir? Akhirnya begitulah, mencair aja sih dengan orang biasa. Ketika sampai di tempat yang dituju, Syekh pun turun di situ. Ternyata banyak murid-muridnya yang mencium jidatnya. Kalau di sana kalau dicium keningnya berarti orang besar, ulama, orang tua, tokoh dan sebagainya. Terkejutlah orang sopir taksi tadi. Dia menghilang penasaran, nanya sama orang situ, min hadza? Dia bilang Ibnu Utsaimin. Astagfirullah katanya. Ternyata benar-benar Al-Utsaimin. Begitulah beliau, tawadhu. Jadi kaum muslimin muslimah, beliau imam besarnya. Kalau ibaratnya kalau kita di di Riau ini mungkin imam besarnya apa masjid provinsi An-Nur ya, misalnya imam besarnya ya, besar dengan segalanya, sebagai ilmunya dan ketokohannya, semuanya dia memang besar. Kalau kita kan besar karena SK kadang kan beda. Kalau ini memang besar dengan prestasi, bukan prestis, paham? Bukan karena kedekatan dengan pemerintah, tapi memang dengan keilmuan yang luar biasa. Karena yang akan hadir di masjid itu ulama semua, bukan orang awam. Jadi suatu berjalan ke masjid itu untuk mengimami orang sholat, padahal dia adalah ulama paling besarnya di situ, di provinsi itu. Berjalan juga sendiri malam-malam atau menjelang subuh itu sendiri juga ke masjid. Bertemu dengan seorang pemuda sedang duduk-duduk tepi jalan tuh, remaja-remaja tanggung tuh kan. Melihat Syekh datang, waktu itu masih bawa obor, belum ada listrik seperti sekarang, masih pakai obor. Dia bilang, Syaibah,
lagi syaibah. Kalau pakai panggilan syaibah itu artinya bukan penghormatan, Mbak. Panggilan orang tua biasa, ya orang tua gitulah lebih kurang. Tua bangka lebih kurang gitu. Kalau yang menghormati pasti panggilannya ya Syekh gitu ya, atau ya Syekh. Tapi kalau dia panggil syaibah, ini panggilan sangat awam sekali. Syaibah, wani buah, mau kemana? Dia bilang mau ke masjid. Dia bilang hati nar, beri saya api. Istibah, saya mau merokok. Masya Allah, anak muda minta hidupkan api rokok ke syekh yang mengharamkan rokok. Bayangkan, gimana kira-kira sikap syekh? Kalau kalian jadi syekh, gimana sikap kalian? Tafadhal, Andi bisa jadi syekh. Betul, syekh beri. Orang minta dikasih. Cuman syekh ada sesuatu yang lebih besar yang dia inginkan. Karena mudarat beri asap, beri api ini lebih kecil daripada manfaat yang akan dia dapat setelahnya. Karena waktu itu tidak mungkin haram tidak mungkin syekh. Orang beri kebaikan dulu. Kan dia minta kebaikan kan menurut dia. Dia belum tahu. Kalau disebut oleh syekh, ya syekh haram, dia tidak akan berhenti merokok. Kemudian syekh ngajak dia ke masjid, tidak bakal diikuti. Paham? Jadi dakwah itu kadang tidak monoton. Ada kalanya kita harus mundur selangkah untuk maju berlangkah-langkah. Lalu dikasih rokok. Lalu syekh bicara, "Wen baita, di mana rumahmu?" Dibilang di situ. "Tayyib isra'yak, bagaimana menurutmu? Al-an qarabul fajr, dah hampir salat subuh. Bagaimana kalau kita ke masjid sekarang?" Karena syekh sudah berbuat kebaikan kepadanya, maka dia mau nerima. Ayolah syekh, ini ikut dengan syekh ke masjid sambil itulah sabarnya dai itu. Sabarnya. Mana yang lebih besar? Meninggalkan sholat berjamaah atau merokok? Hah? Kalau syekh tidak kasih api tadi, mungkin dia tidak ke masjid, meninggalkan sholat berjamaah. Sah? Maka saya melihat meninggalkan sholat berjamaah lebih besar daripada dosa. Meninggalkan sholat berjamaah lebih besar daripada dosa merokok. Akhirnya dibawa ikut ke masjid. Dan syekh insya Allah tahu kalau dia sudah lihat kenyataan di masjid nanti, karena tidak mungkin dia berani minta api sama syekh kalau dia kenal syekh. Paham tak? Kalau sempat kenal dengan syekh, nah misalnya kalian perokoknya, lalu kenal dengan Ustaz Dasman, tiba-tiba Ustaz Dasman bawa suluh, "Ustaz minta api, mau kan gitu?" Berani? Berani? Tidak berani. Anak muda itu memang tidak kenal. Tapi nama Utsaimin siapa yang tidak pernah dengar? Jelas? Preman-preman besar pun tahu dia nama Syekh Ibnu Utsaimin. Tapi yang mana orangnya kan yang serajin belajar di masjid. Paham tak? Maka dia berani minta api kepada Syekh. Kalau dia tahu itu Syekh Utsaimin, mau dia berani minta? Tidak, dia tahu Syekh mengharamkan itu. Nah, justru kesempatan itu karena dia belum tahu, sekarang harus dikenalkan. Apa yang harus dikenalkan? Satu, Syekh tidak sombong, Syekh tidak menakutkan. Karena banyak orang memang mengatakan, "Woi, keras itu orangnya." Kan banyak kita difitnah sebagai dai yang tak bisa menerima pendapat siapapun, yang kalau berbeda pendapat nak menghancurkan. Nanti kalau berkuasa akan membantai. Kan banyak gitu fitnah-fitnah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah sekarang saya buktikan, walaupun di mata syekh rokok haram, tapi orang ini kan belum tahu. Maka dia melihat, mendakwahi dia, membawa dia ke masjid, menunaikan sholat berjamaah, dan mana tahu nanti juga bertobat dari rokok, itu lebih besar maslahatnya dibanding dosa menghidupkan api rokoknya. Jelas?
Jelas sebab itu kalau nampak nanti dalam berdakwah itu ada hal-hal yang seorang dai berijtihad. Sampai di masjid macam tadi juga, orang pada menyambut Syekh, mencium jidat Syekh, tentu dia boleh bertanya-tanya lagi. Bilang Syekh Utsaimin, astagfirullah, kayak gitu lagi, nyesal dia. Akhirnya kabarnya alhamdulillah sejak itu dia menjadi seorang yang istiqamah. Biasanya tidak pernah tidur malam, tidurnya baru siang, tidak sehat. Biasanya kalau tidak jarang ke masjid, sekarang sudah selalu ke masjid dan menjadi salah satu murid dekat Syekh rahimahullah. Hanya karena gara-gara menghidupkan api rokok. Makanya itu ya, artinya kadang-kadang sikap itu, sikap yang baik itu, akhlak dan adab yang baik itu bisa membuat sesuatu yang tak dibuat oleh biaya yang banyak sekali dalam dakwah. Bisa enggak? Tapi jangan pergi pula nanti ke kafe ada yang mau api rokok, ya jangan. Kan situasinya beda. Nah, situasinya beda. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah. Tapi intinya Syekh tadi kalau sempat dia berjalan beramai-ramai, dikawal apalagi mungkin dia melakukan yang seperti itu? Mungkin enggak, langsung dikenal orang, sehingga kiat-kiat dakwah seperti itu kadang-kadang tidak bisa dilakukan. Makanya ada baiknya beliau lebih senang tidak dikenali. Bahkan di dalam Masjidil Haram, seperti yang diceritakan oleh muridnya rahimahullah, di belakang imam itu kan khususnya di sholat tarawih memang sengaja disiapkan tempat, dicarterkan tempat untuk siapa? Imam-imam yang tak bertugas, kemudian ulama-ulama besarnya. Boleh kan? Tidak boleh ya? Tidak boleh ya? Mereka kalau bukan karena bertugas ngajar duluan sampai di situ, cuman karena tugasnya astagfirullahaladzim. Syekh, saya sekarang ngajar misalnya di sini nih, nanti azan, habis itu ya saya wudhu, habis itu nanti ditunggu saya disiapkan tempat di belakang imam. Tidak boleh ya? Patut ditinggal tadi rupanya. Tidak boleh rupanya, patut tinggal. Awak pergi belakang tadi pakai kuliah yola kafirun kan? Rupanya tidak boleh, rupanya di Masjidil Haram boleh, di sini tidak boleh. Apa boleh buat lagi? Boleh kan? Boleh kan? Untuk menghormati para ulama itu, mereka yang patut situ, para imam yang sedang tidak bertugas. Sebab kalau dibiarkan orang awam di belakang boleh tak? Ya Allah, kenapa tuan-tuan nak mau jawab nih? Apa kata Nabi? Liyaliyani ulul ahlami minkum wan nuha. Yang di belakang saya ini harus orang yang berilmu. Kalau tidak disiapkan nanti masuk orang awam di situ. Siapa yang perbaiki nanti bacaannya? Atau kalau batal wudu siapa yang maju? Berarti boleh enggak? Kita ajak ke repot ya. Seluas itu Masjidil Haram disiapkan untuk ulama itu tidak boleh. Boleh karena memang ada kekhususan mereka. Jelas? Ini gara-gara tuan-tuan lambat mau nerimanya, lama juga jadi cerita. Padahal saya cerita tidak sebentar aja. Ini gara-gara tuan-tuan juga. Jadi Syekh selesai ngajar di lantai 2. Setelah azan dia turun ke bawah menuju tempat di belakang imam. Ada sebagian petugas tuh, askari itu, polisi itu tidak kenal sama beliau. Salah saya juga, kenapa tidak tampilannya khusus kan? Berarti ID card kan Ibnu Utsaimin, di beliau pantang seperti itu, tidak mau dikenali. Hanya pas dia nak masuk dihalangi terus sama polisi itu. Asal nak masuk tempat itu dihalangi terus. Saya lewat di sini dihalangi lagi, mau sini dihalangi sama polisi yang sama. Ya saya katanya mamnu. Tak boleh. Ingat Syekh tak pernah membuka jati dirinya.
Artinya kalau sempat juga tak bisa masuk, beliau tak akan bilang, tahu tak kamu saya ini enggak. Paham? Inilah adab beliau, subhanallah. Tetap tidak mau memaksa masuk dengan menjual namanya yang mahal itu. Paham? Akhirnya apa yang terjadi? Kejadian itu rupanya diperhatikan oleh salah seorang imam muda Masjidil Haram. Dia yang cerita. Tengok juga akhirnya pas polisi terpandang ke dia, di kodenya Usaimin. Apa? Usaimin. Akhirnya paham dia dari gerak mulut, tahu kan? Astagfirullah, minta maaf dia polisi itu, Syekh dicium juga Syekh. Maaf saya tidak tahu tadi. Saya tidak marah. Wah, dan salah. Kan itu tidak ada cerita. Padahal beliau setiap tahun, pokoknya setiap Asyul Awakhir mesti ngisi Masjidil Haram, majlisnya paling besar. Tapi dia tidak artinya tidak marah sama polisi tadi, tidak juga menjual nama besarnya. Ya tidak kenal tidak apa-apa. Ya, lihat dia bisa enggak? Saya enggak kayaknya ya. Iya, saya udah coba dan tidak boleh parkir oleh orang di tempat parkir Pak Wali Kota waktu itu. Udah lama ceritanya, bukan sekarang. Akhirnya saya bilang, kalau saya tidak boleh masuk, saya pulang. Awak penceramah, awak penceramah, masa tidak boleh parkir di situ? Disuruh parkir saya Suman HS. Habis mau polu tulis ya, oleh Satpol PP waktu itu. Suaranya di dalam saya lihat masih kosong, Memang ada mobil parkir, saya lihat ada mobil Pak Wali dalamnya kan. Saya bilang nama bapak tuh, mobil abang saya di dalam enggak? Dalam. Kalau gitu mobil saya harus masuk. Beliau sebagai pemimpin, saya sebagai penceramah. Enggak bisa Pak, kata. Kalau enggak bisa, ya antum yang ceramah nanti, saya pulang. Iya, kalau enggak bisa, antum yang ceramah, saya pulang. Pas ditelepon nanti sama panitia, saya bilang yang ceramah Satpol PP. Nah, ya, karena saya dilarang masuk. Masa saya disuruh jalan kaki dari Sumana AS sana, Pak, penuh parkir semuanya sampai ke Masjid Ar-Rahman tuh. Boleh masuk akal? Awak aja keluar kamar mandi oleh keringat. Apalagi jalan monjak-onjak jalan kaki dari sana, tidak bisa. Maka saya bilang, kalau nekat dia bilang silakan pulang, saya pulang. Berarti saya belum seperti Syekh Al-Utsaimin. Ngaku saya. Terpaksa ngaku saya. Karena keadaannya beda. Di sana Masjidil Haram, di sini bukan Masjidil Haram, tentu beda muamalah. Maklumlah jam terbang beliau lebih tinggi daripada kita. Kita jam terbangnya masih rendah kan? Masih ada sedikit. Masih ada sedikit apa istilahnya? Egonya masih ada sedikit ya. Maklum anak muda baru pulang. Sekarang udah agak tua saya kan. Kemarin tuh umur 37 saya. Kan masih muda kan? Ya saya 37 masih muda kan? Iya, kalau waktu itu saya melamar mungkin diterima. Sekarang mana bisa lagi? Waktu itu. Sekarang udah lagi, udah tua. Sekarang sudah 55 jalan. Masih bisa? Serius? Jadi memang harus kita hormat bahwa beliau lebih dari kita dalam segala hal. Lebih dari kita dalam segala hal. Karena mereka adalah orang-orang yang subhanallah, yang sangat tawadhu dan tak suka menggembar-gemborkan namanya dan ke popularitasnya. Masuk waktu azan atau kita tutup aja? Azan dulu. Baik, silakan.
Allah Allah. Allah Allah. Syadallah. Masyaallah. La hawla wala quwwata illa billah. La hawla wala quwwata. La hawla wala quwwata illa billah. Allah Allah. Wa nashhadu an la ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imati wa rahmatan sanat qawma. Baik, masyaallah muslimin wal muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh menyebutkan wa an Ahmad ibn Abil Hawari, seperti yang dikatakan oleh Az-Zahabi juga dalam Syiar A'lamin Nubala, kuntu asma'u waqi'an yabtadi'u qabla yuhadditha fa yaqul. Saya sering mendengar Waqi'. Ada yang kenal Waqi'? Enggak ya? Siapa? Guru Imam Asy-Syafi'i. Ahsan, barakallahu fiik. Guru Imam Asy-Syafi'i, Waqi' bin Al-Jarrah Ar-Ru'asi, selalu memulai sebelum menyampaikan hadis mengatakan ma hunalika alla afu wala na'isu illa fi sitrih walau kushifa al-ghita la kushifa an amrin azim. Yang ada tidak lain adalah afuhu, yaitu maafnya Allah Subhanahu wa taala, ampunannya. Wala na'isu illa fi sitri, kita tidak mungkin hidup kecuali karena ditutupinya. Lau kushifal ghita, andainya tutup kita dibuka, la kushifa an amrin azim, pasti akan terlihat keburukan yang besar.
Artinya ini babnya dari bab tawadhu'nya beliau. Sadar bahwa sesungguhnya belum bisa sempurna menjadi orang baik, padahal dia adalah orang yang menjadi rujukan para ulama sekelas Asy-Syafi'i, yang menjadi rujukan ulama sekelas Imam Ahmad bin Hanbal, yang juga sejawat Abdurrahman ibn Mahdi. Ulama-ulama bukan biasa, tapi masih mengatakan andainya dibukakan tutup kita oleh Allah, dia malu kita. Andainya dosa-dosa kita itu ada baunya, seperti kata sebagian ulama, tidak ada yang mau duduk dekat dengan kita kecuali yang lebih bau lagi dari kita. Dan kayaknya banyak dosa semua kita. Makanya alhamdulillah Allah menutupi. Oleh sebab itu tidak ada yang bisa membuat kita berbangga diri, apalagi meninggikan hati. Inilah mereka as-salaf. Beliau ini wafat 178. Abad keberapa itu? 178. Hah? Abad keberapa? Abad tahu? Abad itu apa? Berapa tahun abad? Seabad? 100 tahun. Nah, berarti kalau abad pertama tahun berapa? Hah? Tahun 1 sampai 100. Abad kedua 100 sampai 200. Berarti 178 abad keberapa? Abad kedua. Berarti abad kedua berarti generasi as-salafus salih. Nah, ya, karena memang beliau saleh. Jadi tidak ada kehidupan ini kalau bukan karena maaf Allah. Dan tidak nyaman kita kecuali karena ditutupi oleh Allah. Andainya dibuka, gawat. Andainya dibuka tutupnya, gawat. Kalau beliau bilang gawat, bagaimana dengan kita? Nasallallahu as-satr. Semoga Allah menutupi kita. Wa qala wa ja'a rajulun ila Bishr bin al-Harits al-mashhur bil Hafi rahimahullah faqabbalahu. Wa ja'ala yaqul ya sayyidi Aba Nasr. Datang seseorang menemui Bishr ibn Harits yang dikenal dengan Bishr al-Hafi. Ada yang kenal? Dia terkenal sekali. Seorang zuhud di masa Imam Ahmad bin Hanbal. Seorang ulama yang dikenal dengan zuhudnya, dengan ilmunya juga. Datang kepadanya seseorang, lalu diciuminya. Tentu kalau dicium keningnya atau pipinya, karena dia sangat menghormati syekh ini. Lalu dia katakan, ya sayyidi Aba Nasr, wahai tuan Abu Nasr, artinya panggilan hormatan. Falamma zahab, setelah orang itu pergi, qala Bishrun li ashabihi, Bishr al-Hafi berkata kepada para muridnya. Ini ibaratnya guru kalian di sini, tiba-tiba datang orang menyangka karena dia orang baik lalu dicium keningnya atau dicium tangannya misalnya, dihormatinya, lalu dia pergi, lalu memanggil, wahai tuan syekh fulan, ustaz, kiai, haji, buya, dengan sebutan-sebutan ini. Abu Nasr, ya sayyidi Abu Nasr, falamma dhahab, setelah orang itu pergi, qala Bishr li ashabihi, Bishr ibn al-Harits berkata kepada murid-muridnya, rajulun ahabba rajulan ala khairin tawahamahu. Seseorang mencintai orang lain, ya seseorang mencintai saudaranya karena kebaikan yang menurutnya, artinya dia kira dia orang baik. Maksudnya orang tadi mengira saya orang baik. Ini bahasa apa nih? Bahasa tawadhu'nya dia. Memang Bishr orang baik, dipuji oleh Imam Ahmad, dipuji oleh Imam Abdullah bin Ahmad, Abu Hatim dan lain-lain. Bahkan dipuji oleh para ulama di zamannya dan yang datang setelahnya sampai hari ini.
adalah masuk catatan orang-orang saleh yang pernah hidup di permukaan bumi ini. Tapi dia merendah diri. Seseorang mencintai seseorang karena menyangka ada kebaikan padanya, ya, sebagai bahasa tawadhu'nya. Wala'allal muhibba qad najah. Jangan-jangan yang mencintai, yakni orang tadi, sudah lulus dan selamat. Wal mahbub la yudra ma haluhu. Sedangkan yang dicintai, saya ini tidak tentu apa keadaannya. Artinya dia mencintai saya karena dia baik, sehingga dikira saya orang baik. Mungkin dia lolos, saya belum tentu. Begitulah tawadhu'nya orang-orang baik itu. Kemudian kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih banyak kisah-kisah yang disebutkan oleh Syekh di sini tentang bagaimana tawadhu'nya orang-orang tersebut. Misalnya dikatakan kepada Alqamah ibn Qais An-Nakhai, murid terkenal Abdullah bin Mas'ud, murid terkenal ibunda Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya, gurunya afqahun nisa, Aisyah ada afqahun nisa. Jadi ketika dikatakan kepadanya, ala takhruj fatuhaddisun nas, Syekh, ayo keluar sampaikan hadis Nabi kepada orang-orang ini. Qala akhruj yattabi'una aqibi. Nanti kalau saya keluar, saya diiringi oleh mereka di belakang, karena memuliakan saya. Sah? Taib. Wa yaquluna hadza Alqamah. Akhirnya orang bertanya, ini Imam Alqamah, ini Imam Alqamah. Jadi dia bilang, saya tidak mau yang seperti itu, tidak mau diiring-iringi, tidak mau dimulia-muliakan seperti itu. Diriwayatkan pula dari Al Hasan Al Basri. Tonton tahu Al Hasan Al Basri? Tahu kan? Sampai namanya banyak di sini, bernama Hasan Basri. Rata-rata Hasan Basri di Indonesia kaya-kaya, ya. Iya, kayaknya ya. Yang saya kenal Hasan Basri di Indonesia ini rata-rata kaya. Betul? Kenapa tidak Hasan Basri nama dulu, ya? Nah, ala kulli hal, begitulah takdir. Hasan Basri adalah imam tabi'in di masanya di Basrah. Dia imam dan khatib Masjid Basrah. Orang baik. Semua orang sampai hari ini diakui sebagai orang saleh. Bahkan salah satu yang masuk nominasi tabi'in terbaik. Misalnya sahabat terbaik Abu Bakar, kan? Setelah itu Umar, setelah Utsman, setelah itu Ali. Nah, ketika ulama membahas tentang siapa tabi'in terbaik, di antara mereka ada yang mencalonkan Hasan Al-Basri, ada yang mengatakan Sa'id ibnul Musayyib, ada yang mengatakan Muhammad ibn Sirin, ada yang mengatakan Ibrahim ibn Yazid An-Nakhai, ada yang mengatakan Al-Sya'bi, dan lain-lain. Tapi yang kebanyakan ulama mengatakan adalah Sa'id bin Musayyib, karena padanya ilmu paling tinggi dan juga dari sisi kezuhudan juga tidak kalah dengan yang lain. Tapi beda-beda tipis di antara mereka. Hasan Al-Basri ijma' ulama adalah orang baik. Lalu ketika dia mau haji, faqala lahu Thabit Al-Bunani, rekannya, sejawatnya, bahkan lebih senior daripadanya, salah seorang murid terkenal Anas ibn Malik, Thabit ibn Aslam Al-Bunani. Dia berkata kepada Imam Hasan Basri, balagani annaka turidul hajj. Saya dengar saya nak pergi haji. Kata Thabit kepada Hasan Al-Basri. Wa ahbabtu an nastahib. Boleh tak kita jalan bareng pergi haji? Kenapa dia pilih pergi haji sama Hasan Al-Basri? Pasti karena ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan selama bersama dengannya, dari akhlaknya, dari ilmunya.
Orang biasanya kalau berjalan tuh ingin orang-orang yang baik, orang-orang yang bermanfaat, orang-orang yang membuat kita diterima amalnya. Sahih? Atau ingin berkah ya? Ingin ngalap berkah juga? Ya berkah doanya, berkah ilmunya, berkah kesalehannya. Boleh kan? Syekh? Boleh kan? Atau semua tidak boleh aja gimana nih? Yang tidak boleh itu ngusap-ngusap badannya, keringatnya, itu hanya khusus Nabi alaihissalam ala sahih. Walau khilaf dalam masalah ini, tapi yang sahih wallahu alam, yang mengambil berkah dari bekas-bekas tubuh dan pakaian serta apapun yang berkaitan dengan seseorang hanya khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, yang najis tak boleh, karena sebagian ada wali yang nya dijadikan barakah oleh sebagian orang. Tidak boleh, tidak ada cerita. Tahu ya? Ustaz. Nah, orang ini Thabit Al-Bunani ingin berteman dengan Hasan Al-Basri pergi haji. Mungkin juga kayak kita sekarang nak pergi umroh sama Ustaz Ahmad misalnya kan, dengan harapan ini dan sebagainya. Taib balagani annaka turidul hajj, faqala lahu Al-Hasan. Lalu Al-Hasan berkata kepadanya, wayhak da'na nata'ashar bisatrillah. Tidak usah akhi, biarlah kita hidup sendiri-sendiri dengan ditutupi Allah kekurangan masing-masing. Selama ini kan kita berprasangka baik, antum berprasangka baik pada saya orang saleh, orang baik. Dan saya pun juga sama, karena Thabit Al-Bunani syariah ibadah juga di Basrah. Disebut tamsil, kalau udah orang nak nyebut ibadah yang baik, kamu ya kalau mau jadi ibadah seperti Thabit Al-Bunani. Begitulah jadi tamsil oleh orang. Jelas ya? Jadi tamsil orang baik di Basrah di masanya itu al-ibadah Thabit Al-Bunani sama dengan Hasan Basri. Tapi Hasan mengatakan, biarlah kita masing-masing ditutupi oleh Allah SWT. Saya tidak tahu kekuranganmu, kamu tidak tahu kekuranganku. Inni akhafu an nastahib. Saya takut bila kita jalan bersama nanti, fayura ba'duna min ba'din ma natahamaqatu alaihi. Saya takut nanti kamu mendapatkan sesuatu dariku dan aku dapat pula sesuatu darimu yang membuat kita saling mengutuk nanti. Cuma buyanya, cuma ustaz kan, kan itu lagi. Ternyata selama ini kadang-kadang orang tersilap, kadang orang tak sengaja, kan sahih. Punya kedukut ustaz tu ya, amal payah ya itu, payah merubah tu. Atau mungkin kabarnya zuhud tapi makan batambu 3 kali katanya. Alah. Misal, jadi oleh sebab itu biarlah masing-masing kita ditutupi Allah. Ini tawaduk lagi. Sebenarnya ya, puluhan ribu orang yang belajar sama Hasan Basri yang juga musafir dengannya, tidak ada mereka melihat yang buruk daripadanya. Cuman karena tawaduknya, biarlah akhi. Selama ini kita tidak mengenali keburukan kita masing-masing. Saya takut nanti, maklumlah perjalanan haji itu lama, apalagi masa dulu. Kalau sekarang mungkin 40 hari kan? 40 hari kan? Nah, dulu mungkin lebih lama. 40 hari itu dah bikin bosan kita itu kalau sempat kawan macam-macam. Udah banyak nampak tuh. Kalau makan nak dulu. Kalau kerja nanti dulu. Kalau naik bis nak nomor 1. Suruh ngangkat barang, tunggu dulu. Oh, ternyata berat tangannya Ustaz ya. Hati rajin zikirnya, cuman auzubillah tidak pernah bantu orang. Pasti. Jadi oleh sebab itu maka Al-Hasan Basri dengan lunak menolak. Bukan dia salahkan Thabit, kamu tidak bisa ngikuti saya Thabit, katanya. Tidak, saya takut nanti kau lihat dariku dan aku lihat darimu.
yang selama ini kita aman-aman saja, tidak ada sesuatu yang kita catat dari kelakuan kita. Besok kalau sudah haji nanti bersama, awak ingin diampuni dosa, ternyata bikin dosa baru. Ini tawadhu'nya, ya. Tapi saya tidak tahu kisah selanjutnya apa, jadi mereka pergi atau tidak. Kalaupun jadi, mungkin dia bilang nggak apa-apa, saling menutupi aja kita. Mana tahu kan? Misalnya anak-anak sama dengan antum pergi, biar kita sama saling bantu nanti ketika haji atau umroh kan. Antum bilang, Ustaz, saya banyak kelemahan saya bilang saya juga banyak, tapi ya saling tutupi aja ya. Nah, misalnya kan, sepakat aja, pokoknya apa kekurangan kasih tahu cepat, jangan sampai terlihat oleh orang di luar kita. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masih banyak. Memang indah kalau kita membaca sirah para as-salaf ini. Tapi cukup demikianlah dulu ya. Besok lagi kita sambung. Tidak adalah cukup dulu. Atau kita sambung terus? Cukuplah dulu ya. Nganggulah. Biar senang Ustaz nutupnya. Dah? Cukup ya? Alhamdulillah, barakallahu fiik. Terima kasih. Antum telah memberikan pintu untuk menutupnya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Mudah-mudahan suatu hari lagi kita bisa bersama kembali menelaah dan mengikuti apa yang diriwayatkan, apa yang dicatatkan dari adab as-salaf dalam berinteraksi dengan sesama. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat kita jadikan sebagai contoh, dan apabila kita ketahui, mudah-mudahan Allah masih beri kesempatan untuk menggali. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.